Siapa yang melaksanakan ibadah yang betul-betul dengan sungguh-sungguh niat karena Allah di bulan Ramadan, ketika nanti dia keluar dalam bulan Ramadan, feel-nya pasti beda. Dan hak lebarannya itu betul-betul hak miliknya. Beda halnya orang yang menikmati bulan Ramadan, yang sama sekali itu hanya menjalani seperti bulan biasa. Ramadan pas bulan lebaran pasti feel-nya nggak ada feel. Ketika mau sholat Idul Fitri pun semangatnya nggak ada, kadang ketiduran mungkin gitu. Ada juga yang ketiduran seperti itu, misalnya. Jadi Lebaran itu kan segala sesuatu di mana. Nah, mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana bulan yang penuh hikmah, berkah, yang dimana itu ada 12 bulan, hanya satu bulan saja spesial, tidak lebih, hanya satu bulan saja. Dan biasanya orang di bulan Ramadan itu pasti berlomba-lomba segala kebaikan, tidak hanya dari segi ibadah. Nah, tapi kita kembali lagi, ketika ditanyakan seperti kita dalam perjalanan di dalam hidup ini. Ketika kita mau berangkat dari Jogja, kita ada urusan di Jakarta. Ketika kita berangkat ke Jakarta, tentunya kita nggak langsung berangkat. Nah, tentunya kita nggak langsung berangkat. Kita pasti mempersiapkan segala sesuatu agar kita sampai di sana itu dengan selamat dan sampai di sana itu siap. Baik dalam urusan bisnis, baik dalam urusan acara, baik dalam urusan apapun. Apalagi dalam urusan bisnis, pasti kita mempersiapkannya itu dengan bekal yang cukup baik. Baik dari segi diri kita, baik dari segi fisik kita. Jangan sampai ketika meeting bisnis kita sakit, ini nggak lucu juga. Ketika kita mau sampai presentasi di sana tentang bisnis, sampai di sana kita nggak tahu presentasi apa, karena ilmu yang kita dapatkan ini tidak kita persiapkan dengan baik. Nah, apalagi ketika kita jalan-jalan lebih jauh lagi, ketika ada misalkan tentang bisnis, kita pertama bisnis di internasional, kita berangkat ke Jerman, ke Inggris, pasti kita nggak langsung berangkat, ayo berangkat ya, langsung berangkat, pasti tidak. Tentunya kita akan mempersiapkannya itu betul-betul, pokoknya harus siap, baik dari segi fisik kita, ilmu kita, materi kita, finansial, segala macamnya. Oleh karena itu, sebelum kita sampai pada bulan Ramadan, kita masih ada waktu kurang lebih 30 hari sekian, tidak lebih 40 hari, bahkan tidak lebih daripada 36 hari sepertinya. Oleh karena itu, kita masih ada waktu di mana kita harus mempersiapkannya. Tentunya seperti cerita yang tadi kita bilang, bahwasanya ketika kita masuk bulan Ramadan, kalau kita ngasal masuknya ke dalam bulan Ramadan, kita tidak akan mendapatkan berkah dan hikmahnya. Seakan-akan kita masuk bulan Ramadan seperti bulan biasa, tidak ada perbedaannya. Perbedaannya hanya saja kita tahan lapar saja. Tapi kenapa kita tahan lapar? Untuk apa? Di mana berkahnya? Kita nggak tahu di mana pun. Nah, kalau ini yang terjadi, ini cukup tidak baik untuk kita. Sesungguhnya belum tentu kita akan memasuki bulan Ramadan selanjutnya. Paling tidak ketika kita mempersiapkan agar kita bisa mendapatkan bulan Ramadan tahun ini, meskipun ternyata Allah mentakdirkan qadarullah kita tidak sampai, mungkin kita duluan berangkat untuk bertemu Allah SWT, qadarullah, paling tidak kita sudah mendapatkan pahala puasanya. Dari mana? Karena kita sudah mempersiapkannya dengan baik. Nah, oleh karena itu niat itu cukup baik. Niat kita itu harus betul-betul matang di mana saja. Ya Allah, mampukanlah hamba agar bisa masuk bulan Ramadan nanti dengan penuh berkah. Gitu. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan tentunya fisik kita. Kenapa harus fisik? Kan puasa tinggal puasa saja. Memang seperti itu. Tapi seandainya fisik kita betul-betul jauh lebih fit dibandingkan biasanya, di bulan Ramadan insya Allah kita akan lebih bahagia. Jadi tidak dalam kondisi dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan demam. Bahkan demam pun kita tidak bisa menikmati bulan Ramadan yang sangat berkah itu. Kita mau menikmati puasa, kita mau tadarus lemas. Tadarus ngaji sebentar pusing gitu bahannya. Ya, dan ini sangat tidak baik. Sehingga nanti berkahnya tidak ada. Padahal bulan di mana bulan Ramadan itulah bulan Al-Qur'an. Di mana-mana kita akan mendengar nanti Al-Qur'an di mana-mana dibaca. Rumah-rumah akan menjadi masjid, ya. Bukan hanya masjid saja tapi rumah-rumah menjadi masjid. Di mana rumah itu dilantunkan terus Al-Qur'annya. Orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, dia membaca saja itu sudah mendapatkan 2 kali pahala dibandingkan orang yang bisa membaca Al-Qur'an. Orang yang bisa membaca Al-Quran, dia pahala bacanya saja. Tapi orang yang belum lancar membaca Al-Quran, pahalanya 2. Pahala berusaha membacanya, satu lagi pahala bacaannya. Jadi 2 kali lipat, double gitu. Nah, jadi
kita orang walaupun kita bacanya belum masih sempurna, jangan khawatir ya, tetap baca karena bacaan itu akan terus bagus ketika terus kita membaca. Nah, jadi ingat pahalanya ada dua bagi orang yang ini yang belum lancar. Tapi kita tidak boleh berlama-lama di situ, harus segera masuk ke level selanjutnya untuk memperlancarkan bacaan kita. Nah, kemudian halnya di mana bulan dipenuh berkah itu yang nantinya harus kita siapkan. Kenapa fisik tadi? Kita harus berani menghidupkan malam-malam yang penuh berkah. Di mana jangankan bulan Ramadan, itu seperti apa namanya itu Rasulullah kerjakan, orang yang udah tahajudnya oke, nggak pernah tinggal, duhanya oke, nggak pernah tinggal, sedekahnya oke, ini hidupnya udah beres semuanya dalam segala hal, dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau udah ini tahajudnya oke, duhanya oke, sedekahnya oke, insya Allah semuanya beres. Apapun itu, baik dalam hal rezeki, baik dalam hal kolega, baik dalam hal orang-orang zalim, semuanya akan dilindungi oleh Allah. Kemanapun kita pergi, kita akan dipertemukan dengan orang baik. Dimanapun kita pergi, kita akan dipertemukan seperti keluarga kita sendiri. Seakan-akan semuanya itulah seperti keluarga. Seakan-akan kita udah bertemu dia seperti orang lama, padahal dia baru kita temui, tapi itu kadarullah Allah mempertemukan dengan orang baik. Dan ini betul-betul siapapun, kemanapun kita berguru, pasti ini yang dikatakan, ayo kita tahajud, ayo kita duha, ayo kita sedekah. Dimana-mana pun, kemanapun. Baik kita dari SD mungkin kita udah pelajari hal ini, dari SMP hal yang sama, SMA hal sama, kuliah sama, di pekerjaan hal sama, kemanapun kita pergi hal yang sama. Ustadz di Jogja yang sama, di Indonesia juga sama, dimanapun hal yang sama. Tapi masih juga mungkin terkadang kita masih belum tergugah. Kenapa belum tergugah? Karena belum menikmati betul-betul betapa indahnya nikmatnya itu. Apalagi ini kita lakukan di bulan Ramadan. Karena barang siapa yang melaksanakan ibadah yang betul-betul dengan sungguh-sungguh niat karena Allah di bulan Ramadan, ketika nanti dia keluar dalam bulan Ramadan, feel-nya pasti beda. Dan hak lebarannya itu betul-betul hak miliknya. Beda halnya orang yang menikmati bulan Ramadan, yang sama sekali itu hanya menjalani seperti bulan biasa. Ramadan pas bulan lebaran pasti feel-nya nggak ada feel. Ketika mau sholat Idul Fitri pun semangatnya nggak ada, kadang ketiduran mungkin gitu. Ada juga yang ketiduran seperti itu, misalnya. Jadi lebaran itu kan segala sesuatu di mana Allah memberikan nikmatnya. Bahkan diperintahkan kita untuk memakai pakaian yang baru, yang bagus. Ini perintah. Kenapa? Karena itu adalah juga ibadah yang dituntun kita, yang diajarkan. Oleh karena itu, abi-abi yang terhormat yang dirahmati oleh Allah, ada waktu sebulan lagi kita harus mempersiapkannya. Ya, harus mempersiapkan betul-betul yang baik. Ilmunya apa saja yang harus kita siapkan? Nanti mulai sekarang kita perlu terus mengkaji. Kita nggak bisa mengkaji sendiri, kita ikut majelis taklim. Majelis taklim nggak ada, mungkin nggak apa-apa. Ikuti yang ada di YouTube, cuman hati-hati. Ya, hati-hati ustadz yang di YouTube, karena nggak semuanya ustadz di YouTube itu benar juga. Nanti salah menyeleweng. Nah, oleh karena itu juga hati-hati. Cuman kami sangat menyarankan kalau ada perkumpulan majelis taklim yang ada, itu cukup baik. Karena ketika kita masuk di sana itu kita betul-betul siap. Tentunya Allah akan melihat hambanya yang berusaha. Bukan masalah hasilnya, tapi prosesnya. Baik pun mungkin abi-abi sudah tahu banget dalam bisnis, bukan hasilnya, tapi prosesnya. Begitu juga dalam ibadah. Dalam ibadah yang kita lakukan adalah itu prosesnya yang kita coba terus berusaha. Hasilnya belum tentu. Orang yang ibadahnya oke, orang yang udah ilmunya oke, hasilnya juga oke, belum tentu dalam ibadah. Pasti abi-abi, bapak-bapak udah pernah banyak mendengar cerita di mana para alim, dia seorang alim, seorang yang ahli ibadah, tapi ujungnya apa? Neraka. Sedangkan seorang ahli maksiat, seorang pelacur, tiba-tiba hanya dengan satu kebaikannya dia masuk surga. Jadi kita masuk surga itu juga bukan karena segala sesuatu, karena ibadah kita. Nggak akan mampu kita tandingi ibadahnya para malaikat. Nggak akan pernah mampu kita tandingi. Tapi ketika kita masuk surga itu dengan apa? Rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, ridhonya Allah.
Hanya sebab itu. Oleh karena itu penting sekali dalam kalangan kita selalu kita lakukan abi-abi, tolong lakukan ini untuk ridhonya Allah. Abi-abi tolong untuk lakukan ini untuk apa? Ridhonya Allah. Segala sesuatu kita mulai dengan ridhonya Allah. Semoga Allah meridhoi apapun yang kita kerjakan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya ingatkan, yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf banget apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.